Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang berisi 5 anggota akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual di Sekolah Menengah Pertama Atas dan Kejuruan. Baik, sebelum menyampaikan isi dari materi kami, saya akan menyampaikan nama-nama dari anggota kami. Yang pertama, Nanda Gustama, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Saudari Antika Sari. Yang ketiga, Saudari Vira Armalia Deta. Yang keempat, Saudari Wanda Ayu. Yang kelima, Saudari Zubaidah. Oke, itulah nama-nama dari kelompok kami. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan isi dari materi kami. Yang pertama A. Pengertian layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah layanan bantuan yang diberikan kepada semua siswa agar mampu membuat dan melaksanakan perencanaan masa depannya berdasarkan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan dirinya. Menurut Gibers, 2006, strategi dalam layanan perencanaan individual meliputi yang pertama, individual appraisal, yang kedua, individual advisement, yang ketiga, transition planning, yang keempat, follow up. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Antika Sari. Tujuan perencanaan individual. Perencanaan individual bertujuan untuk membantu peserta didik agar yang pertama memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua mampu merumuskan tujuan, perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Yang ketiga dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peminatan peserta didik. Peminatan berasal dari kata minat yang berarti kecenderungan atau keinginan yang cukup kuat berkembang pada diri individu yang terarah dan terfokus pada terwujudkannya suatu kondisi dengan mempertimbangkan kemampuan dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi individu. Selanjutnya ada fungsi peminatan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman, kedua fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang ketiga fungsi pencegahan, yang keempat fungsi pengentasan, dan yang kelima fungsi advokasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zubaidah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan peminatan dalam bimbingan konseling. Secara umum, tujuan peminatan peserta didik adalah membantu peserta didik SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK, menanamkan minat mata pelajaran, memantapkan minat mata pelajaran, serta memilih dan menetapkan minat kelompok mata pelajaran, lintas mata pelajaran dan pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh, pilihan karir dan atau pilihan studi lanjutan sampai ke perguruan tinggi. Baik, di sini saya Wanda Yusa Putri akan melanjutkan materi yaitu F. Aspek peminatan dalam bimbingan dan konseling. Adapun aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan dan penetapan peminatan peserta didik adalah 1. Prestasi belajar yang telah dicapai selama proses pembelajaran. 2. Prestasi non-akademik merupakan cerminan bakat tertentu pada diri peserta didik. 3. Nilai ujian nasional yang dicapai merupakan cerminan kemampuan akademik mata pelajaran tertentu berstandar nasional. Adapun langkah-langkah pokok pelayanan peminatan peserta didik, bimbingan dan konseling adalah perkumpulan data dan informasi, layanan informasi orientasi arah peminatan, identifikasi dan penetapan arah peminatan, penyesuaian, dan monitoring dan tindak lanjut. Terima kasih.